Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Winda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu Winda, ada progres selama 1 bulan ini belajar daring? Ada kendala kah? 1 bulan ini berarti kalau kilas balik ke belakang, kita sekarang teh lagi di modul 2.2 ya Bu ya. Dan sebelumnya juga modul 2.1. Jadi udah masuk modul 2. Sejauh ini alhamdulillah semakin tercerahkan, semakin banyak pembelajaran, semakin banyak inspirasi, apalagi di paling terkesan itu pas di elaborasi sama instruktur pas modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bener-bener kayak gini, bener-bener tercerahkan sekali gitu Bu. Apa tuh dari yang asalnya Bu Winda seperti apa menjadi Ya, kayak misalkan kata instruktur itu, diferensiasi itu nggak harus setiap murid berbeda-beda satu-satu. Kita bisa mengkelompokkan, ini kayak gini, jadi kayak gini. Jadi nggak semua berdiferensiasi itu satu murid namanya teh pembelajaran beda-beda setiap murid, enggak kayak gitu. Jadi banyaklah, salah satunya kayak gitu. Terus untuk yang terakhir yang sekarang kemarin kan Ruko tentang pembelajaran sosial emosional, itu juga memang jadi bukan hanya kita teh di kelas teh belajar aja gitu Bu, kognitif, tapi juga siswa teh benar-benar harus memiliki PSE itu, sosial emosional, yang harus diterapkan di pembelajaran. Jadi kita sebagai guru, saya pun insya Allah gitu mulai menerapkan si pembelajaran ini, PSE ini, seperti kayak teknik stop udah dicoba gitu di kelas. Terus kayak kesadaran diri anak-anak sebelum belajar, berdoa, itu mah berdoa udah sering ya Bu ya. Dan salah satunya itu teknik stop gitu. Coba sebelum belajar kita tarik nafas dulu, nah kayak gitu dimulai diterapkan. Dan menurut saya jadi pembelajaran diferensiasi terus sekarang PSE pas diintegrasikan, emang kesayanya juga Bu, jadi ternyata enak juga ngajarnya gitu. Terus ke murid juga berdampak jadi lebih baik gitu mungkin. Ya, sesuai dengan tema tujuan saya datang ke sini mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan bareng dengan Bu Winda. Yang pertama, yang kemarin kan kita sudah diinformasikan ya bahwa Ibu diminta untuk menyebarkan angket atau survei 3 umpan balik 360. Sudah di upload ke Sudah. Oke. Berarti artinya sudah kepala sekolah, rekan guru maupun siswa sudah membuat itu ya survei. Nah, yang kedua itu berhubungan dengan modul 2.2 ya. Tadi sudah di Ibu spill dikit bahwa ternyata berkesan banget. Oke. Dan yang ketiga itu nanti terkait yang kemarin di Loka 3 itu Loka 2 itu kan kita setiap CGP itu mempresentasikan prakasa perusahaannya. Nah, nanti kita akan follow up sejauh mana sekarang perkembangannya. Dimulai mungkin ya dari umpan balik dulu ya Bu. Oke, boleh tahu Bu Winda, apakah sudah merekap, ternyata kepala sekolah saya itu menilai saya melejit di apanya atau kurang di mananya? Kalau untuk ini Bu, ini Bapak, yang pertama yang saya bagikan angket ini ke Bapak dulu ya Bu ya. Jadi pengen tahu dulu pimpinan gitu gimana. Jadi kalau dilihat dari yang sudah konsisten itu di pembelajaran, mungkin karena memang Bapak kalau misalkan apa-apa gitu sering merekomendasikan saya juga, jadi dalam bidang pembelajaran atau segi pembelajaran yang berbeda-beda kayak diferensiasi, sering tanya-tanya gitu, sering evaluasi gitu. Jadi mungkin kalau dari umpan balik kepala sekolah yang saya lihat pembelajaran di bidang di segi yang
pembelajaran itu Bu. Kalau yang dari perbaikan mungkin di belakang ada catatan di kepala sekolah itu perlu sama orang tua. Gitu. Oke, fokus kepada berkomunikasi dengan ya orang tua. itu mungkin karena Winda juga merasa memang kalau dengan orang tua memang jarang. Di sini mah kalau nggak tengah semester mungkin di akhir semester gitu, kecuali kalau memang ada siswa yang terlihat berbeda perlu penanganan, kadang suka memanggil orang tua gitu. Tapi untuk misalkan kegiatan rutin yang seminggu sekali atau sebulan sekali memang jarang. Cuman paling tengah semester ngumpul sama orang tua sama di akhir semester gitu. Pembagian rapot. Ya, pembagian rapot. Nah, terkait hal itu kan sebenarnya kalau berhubungan dengan orang tua itu sistem ya. Artinya kalau sekolahnya memfasilitasi pasti akan dilakukan oleh guru-guru termasuk Winda gitu ya. Nah, mungkin ketika kepala sekolah, oh ini nih di orang tua nih yang kurang, ada nggak ide dari Ibu Winda? Oh, berarti kalau kurang di sini baiknya saya memberikan saran ke sekolah itu seperti apa? Ya. Nah, pernah kan Bu yang saran yang waktu rukol modul 1 karena ada saran dari Bu Sam gitu ya, ada belajar BBOT ya, belajar bersama orang tua. Pernah itu diskusikan atau disampaikan ke kepala sekolah, itu boleh katanya gitu ya, kata kepala sekolah. Tapi kita harus tinjau juga gimana muridnya, jadi gak pas oh kayak gini sih ini harus diundang nih orang tuanya, tapi kita gimana dulu karakter muridnya, gimana dulu orang tuanya, bisa orang tuanya juga sibuk atau gimana gitu. Nah, pernah disampaikan, alhamdulillah responnya juga positif, itu bisa cuma katanya gitu. Mungkin untuk yang lainnya mah nggak ada sih. Kalau alhamdulillah, tapi respon kepala sekolah kalau misalkan gurunya atau terlebih saya kalau ada masukan, kalau ada saran, kalau ada keinginan, suka kepala sekolah dulu ya di ininya, baru ke guru-guru gitu. Kalau di kepala sekolah oke, akses saya berarti saya juga enak ke guru-gurunya untuk mensosialisasikan juga gitu Bu. Gitu aja. Oke, terkait ada Fortus nggak di sini? Maksudnya ada WA grup Fortus gitu? Sama orang tuanya gitu. Ada mungkin. Jadi per kelas itu dari yang general dulu dari grup orang tua, lalu ada per kelas-kelas sama wali kelasnya gitu Bu, ada. Jadi orang tua, murid sama wali kelas. Oke, berarti itu sebenarnya salah satu sarannya ya. Jadi kalau misalkan ada informasi atau ada ini, saya sebagai wali kelas juga pasti di situ dulu di grup. Nanti misalkan ada orang tua yang keberatan atau kadang japri gitu orang tuanya, Bu misalkan anak saya gini, pernah ada yang curhat gitu ya, anak saya gini, tapi ngejapri itu mah. Jadi kan saya juga tahu ya Bu gimana anaknya di rumah, gimana orang tuanya ke anaknya gimana. Oh ternyata anak ini mah diperhatikan lah gitu ke orang tuanya, ternyata gitu. Jadi ada kalau untuk komunikasi, sarana komunikasi atau ini buat orang tua gitu dari guru terhubung dari WA paling gitu. Oke, berarti regulasinya ke kepala sekolah dulu, baru ke rekan guru, baru implementasi gitu ya. Oke. Nah sekarang dari rekan sejawat Bu Winda, seperti apa nih kesimpulan yang bisa Ibu ini rekapannya? Kalau dari rekan sejawat, alhamdulillah Ibu responnya baik ya Bu ya. Mungkin ada beberapa perbaikan kayak kan beda-beda orang, beda-beda otak, beda-beda ini ya Bu. Kalau misalkan kan di sini banyaknya kalau ngumpul kadang yang guru perempuan bareng gitu ya, kayak yang laki-laki karena ngumpul ada kan obrol laki-laki atau di mana di ruang mana gitu. Jadi saya lebih dekatnya memang ke guru perempuan gitu, kayak cerita atau curhat atau misalkan tentang pembelajaran gitu. Ke guru laki-laki suka, cuman karena komunikasinya suka juga kurang gitu Bu. Jadi kurang di sini Winda lihat ya Bu, kalau ada Pak Iwan gitu komentarnya yang perlu diperbaiki, kolaborasi mungkin gitu ya. Oh mungkin karena Winda kurang kalau ke guru laki-laki mah, kalau ke guru perempuan mah alhamdulillah kolaborasi di sini umpan baliknya cukup baik gitu. Kalau ke guru-guru perempuan, kalau dilihat dari yang laki-laki memang rata-rata juga gitu bilangnya kolaborasi mungkin gitu, karena
kalau sama laki-laki emang kurang berkomunikasi, mungkin terlihat dari situ. Winda ngerasa kayak gitu kalau di laki-laki, tapi alhamdulillah kalau di guru-guru perempuan enggak kok cina gitu, suka ini, tapi ya alhamdulillah mungkin ya karena itu juga masukan dari saya, berarti ke guru laki-laki ada cara khusus atau menanganinya nanti ke depannya bakalan gimana, jadi tahu sekarang mah gitu. Lagi tahu ya, jadi Ya. apa yang harus Ya, dilakukan gitu. untuk meningkatkan itu. Kalau dari siswa sendiri? Nah dari siswa rata-rata Bu juga sama alhamdulillah, cuman kebanyakan pas dilihat itu ada di poin 1.1.3 kalau nggak salah. Jadi itu siswa rata-rata ngasih nilainya 2. Poinnya itu guru tidak terlihat kolaborasi dengan guru lain, mungkin yang kayak pendapat atau gambaran mereka mungkin saya sama guru lain di dalam satu kelas gitu jarang terlihat gitu. Memang saya juga menyadari itu Bu, kalau sama guru lain mungkin bukan misalkan pernah saya juga ibu ayo ngiring ke kelas Abi misalkan gitu, pernah gitu mungkin, tapi untuk implementasinya mungkin belum. Tapi untuk kolaborasi atau misalkan tentang obrolan pembelajaran kalau di luar ya di luar kelas sering tuh, cuman kalau untuk ikut ke pembelajaran saya mungkin gurunya juga sedang ada ngajar ya, itu emang bukan belum pernah mungkin, tapi tidak terlihat gitu, paling gitu rata-rata gitu. Tapi kalau supervisi mah kan suka ya? Ya supervisi suka. okay. Mungkin Tapi untuk guru yang masuk kadang mungkin jarang bukan. Oh gitu. Kalau kepala sekolah kadang juga ada siswa yang saya lihat dia juga justru nggak paham instrumennya ya, apa gitu kan, jadi bisa ambil gitu ya. Ya gitu. Banyak perspektif ya. gitu ya. Oke, berarti sejauh ini mah positif juga ya dari saya. Nah, kalau misalkan dari hasil kan penilaian diri nih, apa yang dinilai oleh kepala sekolah, terus guru dan siswa gitu ya, kemudian kalau disinkronkan dengan penilaian diri, apakah sudah sesuai? Mungkin ada beberapa aspek atau hal yang sesuai Bu, ada beberapa juga yang menurut pandangan ya kepala sekolah, guru dan murid juga yang saya merasa oh saya tidak gitu Bu ya. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin kayak yang awal-awalnya memang kayak kan pembelajaran berdiferensiasi, kita pertama melihat gaya belajar dulu ya Bu ya. Kan di instrumen kalau guru ada juga di situ. Ada yang mungkin yang menilai kurang. Memang saya juga merasa kalau dulu sebelumnya memang tidak memperhatikan gaya belajar, tapi sekarang apalagi setelah belajar pembelajaran berdiferensiasi, alhamdulillah sudah menerapkan itu, kayak membagikan anket ke siswa tentang gaya belajarnya gimana, apakah visual gitu Bu. Alhamdulillah udah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang refleksi diri sama dari umpan balik guru-guru maupun kepala sekolah, ada yang sesuai dan ada juga yang enggak gitu. Nah kan berarti ibu sebenarnya bisa menilai ya, sebenarnya saya tuh di posisi mana gitu ya. Mungkin teman-teman kepala sekolah lebih kepada second opinionnya gitu, oh ada pandangan orang tuh begini. Nah kaitan dengan ketika ibu sudah menyebarkan umpan balik ini, apa hikmah atau yang manfaat yang bisa ibu ambil atau ini garisnya? Jadi setelah saya membagikan anket ini, saya juga belajar dan mengambil hikmahnya bahwa apa yang ternyata menurut saya bagus atau menurut saya sudah ideal, kan beda-beda orang, beda-beda juga pandangannya. Oh ternyata tidak seperti itu. Berarti kayak tadi yang Pak Iwan ya, mungkin kurang kolaborasi. Menurut saya mah sudah kan gitu ya Bu ya. Tapi kan ada pendapat orang lain mah itu tuh belum, atau merasa belum berkolaborasi. Berarti penanganannya kayak gimana atau nantinya kedepannya kayak gimana. Jadi saya udah refleksi gitu, oh mungkin ke bapak ini mah atau ke bapak-bapak mah nanti mah kolaborasinya kayak gini gitu, metodenya kayak gini, cara pendekatannya kayak gini gitu. Jadi ada hikmah, ada pembelajaran, ada yang harus ditingkatkan, ada yang harus itu lagi nanti kedepannya gitu. Oke, saya garis bawah ya bahwa
angket ini tadi kata Ibu adalah untuk meningkatkan kompetensi Bu Indah sebagai guru, dalam hal ini guru penggerak gitu ya, supaya bisa lebih baik lagi. Nah, kaitan dengan itu juga nanti, ini kan kita PI 3 ya, nanti di PI 6 itu akan diminta juga rekap dari guru-guru, rekan sejawat ya, siswa dan juga kepala sekolah. Angket yang sama. Jadi diharapkan tadi ya kata kuncinya bahwa dalam pembelajaran CGP ini Ibu bukan hanya menyelesaikan tugas gitu ya, tetapi juga bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang sebagai seorang guru penggerak gitu ya. Jadi diharapkan ada progresnya. Tidak apa-apa misalkan awalnya sekarang itu di poin 2 ya jarang atau sesekali atau bahkan tidak pernah, tetapi nanti diharapkan gitu ya ada progres ketika Ibu, oh ini saya kurangin di sini, berarti ada usaha untuk memperbaiki gitu. Ya mungkin seperti itu Bu Indah. Nah sekarang kita masuk ke, mau dimatiin nggak usah, modul 2.2. Modul 2.2 itu kan kemarin tadi kata Bu Indah ini ya pembelajaran gitu ya, dan Ibu sudah menjelaskan secara detail gitu ya. Nah berarti sebelum belajar ini apakah sudah pernah diterapkan? Bisa jadi gini, oh ternyata yang saya gitu ya. Ya Bu, benar Bu. Jadi sebenarnya pas sebelum ini mah emang sebenarnya sudah diimplementasikan gitu. Cuman karena sekarang baru tahu dan ada pembelajarannya dan pas CGP ini jadi oh ternyata itu pembelajaran sosial emosional gitu ya, kayak berdoa gitu ya, atau menanyakan kabar, mereka ditanyain gimana sekarang perasaannya, itu udah termasuk gitu. Jadi mungkin sebenarnya kita tuh sudah menerapkan, cuman gak tahu itu tuh masuk ke pembelajaran sosial. Atau judulnya ya. Nah, gitu. Mungkin kayak gitu ya. Jadi judulnya gitu. Jadi memang sudah diterapkan Bu gitu. Jadi tapi mungkin belum tahu ya. Tapi jadi setelah tahu semakin ditingkatkan dan semakin oh apa nih yang belum, berarti dimasukkan lagi gitu. Kaitan tadi apa nih yang belum? Yang mana? Yang belum kayak misalkan untuk pembelajarannya. Jadi dari segi misalkan kalau pembelajaran berkelompok berarti ada relasi kolaborasi antar teman gitu, bukan itu masuk ke KSE yang 5 KSE gitu. Mungkin itu perlu ditingkatkan juga. Yang awalnya mungkin cuman individual, saya kayak menanyakan kabar atau gimana gitu perasaannya. Nah mungkin sekarang bakal dikaitkan lagi dengan pembelajaran, terus kalau di kelompok gimana gitu, relasi antar teman gitu. Oke. Nah kaitan dengan ini Bu Indah, tadi sudah merencanakan ya bahwa nanti akan seperti ini gitu ya. Nah nanti juga ini kita akan di PI 4 besok kita akan semacam apa ya, kunjungan ke kelas. Jadi nanti Ibu menentukan jadwal, misalkan ngajar di kelas apa, kita ambil yang 2 jam aja ya, kesepakatan misalkan. Nah Ibu menyampaikan pembelajaran combine berdiferensiasi dan PSE gitu ya. Tapi sebelumnya sama seperti ini, seminggu sebelumnya mengumpulkan dulu RPP-nya untuk nanti kita bahas sebelum hari H. Jadi misalkan mana yang memang sudah sesuai, mana yang perlu kita perbaiki lagi gitu. Itu juga mau ditanyain Bu, kan kalau nggak salah yang angket pertanyaan dari Ibu yang di bawahnya ada, jadi CGP mengirimkan RPP yang KSE itu ke Ibu, dan nanti kalau ada perbaikan juga ini kan kebetulan juga di Dekon sekarang teh itu juga kan Bu ngirim RPP PSE gitu. Jadi itu teh bisa sekalian deadline-nya kapan? Deadline-nya 17 kalau nggak salah, 17 ya? September. Nah itu bisa juga ya kalau jadi sekalian dipakai ya. Oh iya kalau gitu kita. Jadi alurnya teh ini teh saya bikin ke IB dulu gitu. Kalau udah ACC misalkan saya kirim ke di LMS gitu Bu. Ya sebenarnya kalau alurnya mah baiknya begitu. Tapi misalkan nanti kalau Ibu CGP-nya deadline-nya misalkan begini tanggal 15, berarti kita bikin kesepakatan misalkan tanggal segini dikumpulkan. Jadi nanti ada waktu untuk memperbaiki, jangan sampai belum diperbaiki terus baru dikirimkan menunggu perbaikan kita habis deadline gitu ya. Baiknya masih diperbaiki, kita ini dulu ya ada diskusi gitu ya. Jadi aku tadi Bu ini juga kan nanti bakal sama Ibu, terus deadline juga di sini ada di Dekon, ada di LMS gitu. Jadi gimana? Jadi mau ditanyain gitu ya. Jadi ke Ibu dulu gitu ya, kalau ada perbaikan ini baru dikirim ke LMS gitu ya. Iya gitu ya.
penting gitu ya. Jadi udah positif nggak akan diperbaiki Ya, lagi nah gitu ya. Jadi ada dari ini udah ACC kan, jadi enak juga Bu ya buat diterapkan juga buat di ininya gitu. Jadi sekalian buat nanti gitu pendampingan yang bulan depan. Ya, gitu ya. Jadi iya, ada ini gitu ya Bu. Itu apa tugasnya, diferensiasi dan PSE juga sama? Ya, jadi yang kemarin kan yang 2.1 diferensiasi, nah sekarang dimasukkan PSE-nya juga gitu. Dalam modul yang itu kan? Ya, di RPP itu, ya gitu. Oh iya, gitu ya. Jadi sekalian juga kemarin kan karena kita tidak ada instruksi untuk mengecek pembelajaran berdiferensiasi, maka kita nggak bisa ngelakuin ini. Nanti berarti sekalian aja gitu ya, diferensiasi dan PSE. Jadi berarti pas Winda bikin Bu, ke ibuin dulu gitu ya, dilempar ya. Nanti kalau ada ini perbaikan saya perbaiki, kalau udah kebaik lagi ACC baru dikirim gitu ya. 17 teh berarti hari apa ya 17 ya? 14 teh Sabtu 14. Selasa Bu. Hari Selasa. Ya. Berarti kita deadline misalkan hari apa 16 ya? 16 kan libur ya Maulid. Hari Selasa. Iya benar hari Selasa, Muludan ya? Yang 17-nya hari Selasa, 16-nya Senin. Boleh atuh. Kalau hari Sabtu kita ini ya loka ya? Iya, loka. Berarti kalau mau hari Senin ya. Nanti hari udah aja lah, nggak usah dibalikin lagi saya. Misalkan dikumpulkan hari Senin semua. Nah nanti di tanggal 16 saya kembalikan. Jadi di hari itu dikumpulkan, di hari itu dikembalikan juga. Iya kan ibu dikumpulkan tanggal 15. Oh 15. Saya tanggal 16. Iya. Jadi udah loka ya. Udah loka. Atau kalau pas loka gimana mungkin kan? Oh iya benar Bu, bisa langsung. Bawa aja ya. print-outnya ya. Ya. Bisa langsung ya, bisa iya, langsung tahu gitu ya. Jadi nanti kita tinggal edit, oh ini jadi langsung ya. Tapi kita kapan jamnya, orang dari jam 7 Iya. Iya. Ya udah kita berarti ngobrol di grup aja ya, seperti apa prosesnya. Oke, berarti sudah ya yang bahwa kita nanti PSE, Ibu sudah berencana seperti apa kan udah nih bikin RPP diferensiasinya. Nah, menyematkan PSE-nya apakah kelima-limanya atau yang mana? Mungkin kalau misalkan kalau kemarin lihat RPP yang itu kan sub materinya itu bentuk akar ya Bu ya, terus intinya juga pakai PBL gitu, jadi mungkin bakal semua PSE-nya yang dimasukin karena memang nyambung, terus emang bisa diterapkan juga 5-5-nya itu ke pembelajaran yang insya Allah yang nanti bakal di PI 4 gitu. Oke, kan tadi kita udah bikin nih RPP berdiferensiasi, terus kita tambahin nih PSE-nya. Nah kira-kira harapan Ibu dengan menambahkan PSE dari yang sebelumnya nggak ada itu apa sih sebenarnya? Yang diharapkan itu Bu, ya mungkin kan yang awalnya cuman kita memfokuskan ke berdiferensiasinya aja gitu, jadi apa tahapan diferensiasinya, terus sekarang ditambahkan PSE, mungkin pasti pembelajarannya bakal semakin kuat untuk khususnya untuk anak juga, jadi mereka semakin tertarik dari segi diferensiasinya, terus mereka juga semakin kuat emosionalnya dari segi PSE-nya gitu Bu. Jadi pembelajarannya teh nggak hanya kognitif tapi dia emosional juga kuat gitu. Jadi matangnya itu bukan hanya di sini, ya, tapi di sini ya. Gitu. Oke. Dan insya Allah ya ditunggu nanti RPP-nya. Ya, siap. Oke, sekarang ke Bagja. Kemarin tuh di Loka 2 itu kan Ibu mempresentasikan prakasa perubahan Ibu. Yang mana? Yang masih yang tentang itu yang pembelajaran yang menggunakan IT atau ya. Jadi yang visinya itu kan menjadikan siswa yang berbudi pekerti luhur, inovatif, kreatif. Nah di prakasa perubahannya itu menggunakan IT-nya gitu ya. Jadi alhamdulillah Ibu, karena kenapa prakarsa perubahannya itu karena di latar belakangi siswa di sini teh HP ya. Sekarang anak-anak kan HP, tapi tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran gitu. Nah makanya kayaknya kenapa nggak coba aja pembelajaran dikombin sama anak-anak kan bisa tuh, apalagi kayak edit capcut, TikTok kayak gitu. Kenapa nggak coba buat ini? Alhamdulillah kemarin salah satu tugasnya gitu, anak-anak coba, so kalian terserah kalian coba mengimplementasikan lagi atau merangkum lagi pembelajaran yang tadi Ibu ini dengan pemahaman kalian sendiri gitu. Itu bisa di-upload di TikTok atau sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube, itu bebas gitu. Jadi anak-anak ternyata pas dikumpulin tugasnya
bahasanya kan beda-beda ya, ada yang ngerti, terus ada yang ininya latarnya ini bervariasi gitu. Jadi ternyata anak-anak pun emang bisa sebenarnya gitu kan, cuman kitanya yang harus memfasilitasi gitu. Tuh, alhamdulillah. Nah itu disampaikan kan kemarin di Oka ya. Ya. Terus ada masukan nggak teman-teman atau misalnya justru apresiasi positif terhadap? Mungkin awalnya itu Bu yang Bagja itu awalnya teh menjadikan guru yang menyenangkan, awalnya teh kan gitu. Alhamdulillah ada koreksi dari Bu Im, gimana kalau memfokuskannya jangan ke guru katanya gitu, jadi ke siswanya. Jadi mungkin saya hilangkan yang menjadikan guru yang menyenangkan itu kayaknya ya emang benar juga Bu. Jadi itu mah udah muncul dari diri sendiri, yang ditekankan ke siswanya dari pembelajaran yang inovatif itu gitu Bu. Jadi ada masukan dari Bu Im, kita fokuskan ke siswanya gitu di Alur Bagja itu. Nah kaitan dengan Alur Bagja nih, apakah sudah sampai mana nih tahapan implementasinya? Mungkin kalau tahapan implementasi tetap dijalankan, cuma mungkin belum, kalau ideal mah ya belum tahu tentu ideal, tapi kalau mengukur apakah berhasil atau tidak, alhamdulillah sudah ada kemajuan atau keberhasilan gitu Bu. Oke. Nah ini kaitan tahapan Bagja ini apakah sudah sesuai hasilnya dengan misi Ibu sebagai guru penggerak? Visi yang saya buat kan itu ada kreatifnya, dan alhamdulillah tahapan Bagja juga diimplementasikannya alhamdulillah sudah sesuai Bu. Mungkin kalau dikatakan ideal mungkin belum ya, tapi mungkin kalau dikatakan ada peningkatan alhamdulillah ada gitu ya. Oke. Ada tantangan nggak yang dihadapi ketika melaksanakan atau mengimplementasikan Bagja? Tantangan pasti ada Bu. Contohnya misal kalau anak kalau dari segi itu ya teknologi, beberapa anak yang mungkin kesulitan teknologi, bisa dikatakan anak tidak punya gawai atau tidak punya HP. Nah untuk mengatasinya, saya coba ke anaknya, coba kamu bisanya apa, bagaimana bisa mengerjakan tugas tanpa misalkan dengan cara kamu sendiri. Anak ada yang, Bu gimana kalau misalkan saya join sama temen gitu, jadi dia barengan gitu sama temennya. Jadi kalau kolaboratif kan dia juga tidak merasa terbebani karena barengan gitu Bu. Salah satunya ada kayak gitu, atau ada yang dia mempresentasikan langsung ke saya, Bu gimana kalau saya langsung ke Ibu cina gitu, nggak usah bikin video, ya sok boleh gitu. Jadi alhamdulillah misalkan ada tantangan, dan alhamdulillah juga Bu ada solusinya gitu. Ya. Nah berarti Bagja tidak ada masalah, hanya tinggal berproses aja. Kenapa perlu dikuatkan Bu Indah? Jadi kan karena nanti itu di PI 6 kita akan setiap CGP akan mempresentasikan praktik baik masing-masing. Jadi diharapkan praktik baik ini merupakan buah panen karya ya. Panen karya berarti artinya kita pemanen dari apa yang sudah kita pelajari, sudah kita implementasikan ya. Nah ini juga bisa jadi bahan pertimbangan, karena yang namanya praktik baik itu tidak instan. Akan lebih baik lagi ketika praktik baik itu bisa bermanfaat untuk lebih banyak, bisa lebih berkembang gitu ya, bisa sampai ke nanti ada proses monitoring, evaluasi dan seperti itu. Nanti mungkin Bu Ina bisa ini kayaknya saya mau yang ini deh, tetap terus. Nah itu bisa terus progres gitu sampai di misalkan Bu Ina hanya sekedar membuat awalnya mah hanya sekedar ingin siswa memanfaatkan gadget gitu ya. Nah nanti mungkin bisa jadi Bu Ina itu di-share di TikTok atau mungkin di-share ke teman-teman MGMP, itu kan jadi lebih luas gitu ya. Nah nanti si teman MGMP-nya itu melakukan juga ke anak muridnya dan seterusnya. Nah nanti ibu bisa mengambil angket pembelajaran, misalkan bagaimana pemanfaat setelah menerapkan ini kepada guru, kepada siswa yang di luar itu. Jadi luas gitu efeknya. Karena praktik baik itu semakin luas jangkauan, semakin dalam atau semakin bermanfaat, itu semakin baik praktik baiknya gitu. Jadi nanti tuh ada kesan gitu, ada berbekas bahwa ini yang sudah saya lakukan gitu. Jadi kan panen karya namanya ya, semakin kita menanam, semakin dipupuk, semakin dirawat, nanti akan besar gitu si panennya. Jadi kalau misalkan Bu mulai disebarkannya dari sekarang pun itu nggak apa-apa ya. Karena jadi semakin bagus. Misalkan asalnya Bu Ina sendiri di kelas, terus nanti tuh ada proses Bu Ina berbagi di kelompok belajar ke guru-guru lain misalkan.
nanti jadi makin besar, Ya. makin nanti kasih aja angket, kasih seperti apa evaluasinya gitu. Jadi nanti ini gitu besar. Ya itu saja mungkin Bu Linda yang bisa disampaikan terkait nanti mungkin di individu 4 ya tadi sudah ya, kita bikin RPP, terus sudah gitu nanti di PI 4 kita akan masuk ke kelas, nanti mungkin Bu Linda tentukan yang 2 jam pelajaran, bolehlah yang minimal ya 2 jam pelajaran. Nanti kita akan coba namanya supervisi akademik dengan sistem coaching gitu ya. Jadi bukan berarti saya menilai Bu Linda, tetapi justru saya membantu Bu Linda untuk berkembang gitu ya. Kalau menilai mengevaluasi kesannya negatif ya, kayak Ibu Linda salah gitu. Tidak ya, tidak seperti itu gitu ya. Karena kan kita berproses ya gitu. Ibu mau tanya juga Bu, kan nanti teh bakal ada coaching juga yang nanti PI 4 kan RPP yang dibikin itu sebelumnya submaterinya teh kan nanti mah mungkin maju ya materinya tuh Bu. Jadi apakah yang nanti akan dilaksanakan atau yang pakai yang sebelumnya dikirimkan gitu Bu? Nah itu dikembalikan lagi ke Bu Linda. Kalau misalkan sekiranya mau membuat yang baru, kita buat yang nanti tuh Bu Linda tentunya kita tandanya apa gitu. Berarti kan dapat kelebihannya apa? Siswa surprise itu wah ini ya. Tapi kalau misalkan mau yang udah aja, nanti akan berbeda kan efeknya, itu terserah Bu Linda, boleh mana aja gitu. Tuh, ada lagi yang ditanyakan? Tadi teh ada banyak sih. Oh, ini Bu kalau misalkan jadi Winda sekarang Bu ya kalau udah beres rukol atau beres kegiatan apa gitu, langsung ke ini teh di upload atau di ini lagi ke apa itu Pak? Bukan portofolio gitu. Kan cuman nggak tahu itu teh apakah bener kayak gini atau enggak gitu. Jadi pengen ada ya justru bahwa justru saya mau itu nanti ke depannya biar lebih banyak lagi sampai ke mulai dari diri juga. Kalau bisa mah kan misalkan Bu Linda ngasih komentar atau memberikan jawaban dari mulai dari diri, di screenshot masukin ke portofolio digital gitu. Kalau mulai dari diri itu belum, baru cuman ke jurnal refleksi. Kalau di yang di portofolio teh aja nanti di ini aja ya di apa namanya di grup link portofolio masing-masingnya. Jadi nanti saya tuh memantau misalkan Ibu pokoknya setiap berkomentar apapun di LMS di screenshot aja masukin situ. Jadi buktinya panjang mulai dari diri apa aja yang dikerjakan, eksplorasi apa aja sampai detail gitu. Jadi bagus ya. Emang awalnya juga Bu mau gitu ya, kayak kan sering kalau di LMS kasus jadi kita tanggapannya kayak gimana. Nah kita mau dirangkum gitu lah gitu, bagusnya begitu. Nanti kita perbaiki lah ya biar untuk ini biar ini Bu ini tuh jadi cuman garis besarnya ada 5 gitu. Jadi takutnya teh yang kurang nggak gitu Bu. Di modul ini dalamnya apa? Modul teh kayak yang tugas-tugas itu Bu, yang kayak rukol gitu. Jadi nah kalau bisa mah bukan dari rukol Bu, kita coba mulai dari diri. Udah mulai titik 2 udah mulai habis ya. 2.3 lah ya kita perbaiki. Jadi ini nggak apa-apa gitu Bu, atau nanti tambahin aja ya kalau misalkan ada buktinya mah ditambahin bisa ya dari 2.2. Jadi lihat dari LMS ya. Screenshot ya dari 2.2 ya kita mulai. Jadi pokoknya mah apa yang dipelajari di satu ya segala hal yang dipelajari sini teh masukin gitu. Semua ya biar jadi lengkap gitu. Di sini teh cuman gitu ya Pak Bu. Kalau misalkan modul ya Kalanggarukol, Dekon, ini Aksenta gitu. Ya ini udah bagus nih, berarti dengan K-nya udah ya D. Elaborasi kita screenshot itu foto bersama. Jadi, nah itu mah di sini Bu. Dimasukin ya tadi dokumentasi. Ya dokumentasi kayak gini. Jadi yang itu
itu mah cuman kayak video-video. Nah di sini elaborasi bisa di foto-fotonya tuh lokal juga. Tapi biar merdeka mendingan di situ ya, merdeka deh, mulai dari diri, eksplorasi, gitu. ruang kolaborasi, demonstrasi. Jadi kesannya tapi nggak apa sih, sama aja. Ini kalau ini yang jadi bagian video ke modul, yang ini ke foto-foto di bagian foto, di bagian Dokumentasi. Kalau jurnal berarti isinya jurnal itu ya? jurnal yang refleksi setiap ini. Ih bagus ini Bu, ini apa namanya? Komplit. Ini juga mau minta saran ke Ibu, apa yang kayak kira-kira apa ya Bu yang ditambahin, tak kayak tadi kan Tadi kayaknya sih lebih ini udah lengkap ya. Ini coba boleh dilihat. Oh ini foto sama ininya Videonya. Ya ini bagus ini, nah bagus. Cuman nanti tidak memasukkan apa ya gitu. Jadi hanya kayak gimana Bu yang ini? Nah kayak gini, nah ini bukan sisanya aja seperti ini, tapi tidak isinya seperti apa nanti biar nanti secara di dokumentasinya aja di video. Tapi kan Bu di video teh ada kan Bu ya? Kayak ada. yang satu itu. Iya, berarti itu nggak boleh? Nggak apa-apa, kan itu proses. Oh, iya. Tapi kalau membuat materinya, Oh, iya, iya. Kan itu pembelajaran gitu. Iya lengkap, Ibu Indah, resep, rapi lagi. Ini teh sebenarnya aku lihat-lihat contoh orang lain juga ya Bu. Kayaknya itu asa jauh banget. Udah bisa bertanya ini juga yang awal teh yang beranda ini teh karena ngelewat gitu teh ini yang selamat ini. Oh gimana ini, gimana caranya? Ini teh pakai apa ya? Ada codingnya gitu Bu, ada coding. Pakai coding? Ya pakai coding. Nah ini codingnya. Ih jagoan Jadi- tuh. Ini lihat di apa tutorialnya? YouTube. Bagus tuh. Jadi ini. Saya yang belajar Ibu Indah ini. Ayo boleh itu tuh apalagi videonya teh. Jadi di YouTube kan ada cenah deskripsinya, lihatnya di situ nanti tempelin di ini. Oh keren. Harusnya ya udah jadi termotivasi nih pengen bikin lagi nih portofolio. Soalnya saya Sayang Ibu gimana mau share? saya nggak pernah ini, nggak pernah bikin lagi udah aja. Karena ya itu tadi, karena saya tidak terapti Bu kalau nyimpen Ya. kalau Ibu mah ini detail banget, ini bagus. Jadi video kan karena sering misalkan nih kalau numpuk sianya teh lupa di mana Iya, jadi bener, setiap bener. kegiatan set langsung gitu. Oh. Setiap kegiatan ini kan terakhir yang kemarin teh yang kegiatan modul ini juga udah dimasukin yang PSE. Yang terakhir yang presentasi udah weh. Jadi setiap kegiatan langsung weh sesiun. Karena kamu kalau misalkan di awal kalau di awal Ya, memang kenapa yang ini di awal itu yang tentang foto digital di awal tuh biar itu selalu berproses, masukin gitu. Bagus ini udah bagus. Ya itu aja mungkin untuk penambahannya biar lebih kentara gitu semua. Jadi menurut Ibu Bu yang kegiatan ini misalkan kan di sini juga ada kegiatan modul 1.1 masukin aja ke modul ini gitu jadi nggak ada dokumentasi gitu. Sepertinya sih coba lihat lagi di yang modul yang dokumentasi itu kan itu hanya foto-foto ya. Ya foto cuman pas kegiatan itunya. Ini bisa sebenarnya dimasukin ke sana. Masukin. Kalaupun mau ini mau tetap ada dokumentasi justru adalah lebih kepada di sekolah, aplikasi di sekolah itu kan iya. Penerapannya. kalau penugasan itu kan di frame ya misalkan Ya. PSE Iya. diferensiasi, tapi Ya. kan ada juga Iya. yang kegiatan Oh, sekolah iya, nggak iya. ada masuk situ Oh, itu bisa iya, masuk benar-benar, situ. Bu, Jadi ya. kayak juga bisa tambahin Jadi- ini Bu Indah portofolio Ibu, portofolio kurikulum vitae. Oh iya. Itu tadi about me cuman tapi yang waktu itu tadi Ibu yang cuman gitu. Nah ini bisa di Ini oh teh, ya Instagram, ini ya akhirnya iya. ininya. Nah ini terus aja bisa piagam penghargaan, Iya. mungkin hal-hal yang pencapaian. Jadi ini ya itu saja semakin termotivasi nih. Karena memang udah malas kalau saya karena cepet ya jadi drive. Tapi kalau di sini pun jadi bagus ya, kayak indah kelihatannya. Gitu. Ini bagus nih indah. Kalau ini Bu nanti teh ada pengumpulannya juga portofolio. Ada, nanti dikumpul link-linknya daripada. Jadi saya berpikir daripada linknya itu di akhir, mendingan dari sekarang aja ya. Iya. Jadi kita bisa memantau. Iya. Jadi saya bisa menilai juga di sini ya. Jadi bisa sesama ini CGP juga bisa. Bisa masukin, memantau. ya. Ya benar. Oke kita share ya di grup kita share.
Udah bagus ya, tinggal itu aja mungkin biar nggak double ya, biar nggak double ini kesini aja gitu. Jadi mulai ininya D K A gitu. Mulai dari diri apa yang dipelajari screenshot gitu. Atau misalkan quotes-quotesnya sekarang quotes-quotesnya Ya. boleh di Iya, benar-benar. gitu. Ada. Eksplorasi apa yang ditulisin, mau apa yang ditulisin, ibu ngomentarin siapa screenshot gitu. Ya. Segala hal punya yang berkaitan dengan modul itu, Nah, itu masukin. apa yang ibu tulis, apa yang ibu ketik Iya. ya screenshot gitu. Ya, jadi rapi. Ibu terima kasih Bu pencerahannya. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Tadi tuh kepikiran Bu, Hmm? apa ya? Tadi tuh mau nanya. Lupa. Apa yo? Ayo jangan malu-malu. Apa ya? PI 4 gitu. Berempat kenapa? Ibu Ina ngajar tiap hari? Alhamdulillah. Berarti bisa ya yang mana gitu tiap harinya? Oh iya, untuk PI 4 Bu misalkan Winda teh ada kan kalau di sini mah kelas 9 belum kurikulum merdeka ya Bu, masih KTSP masih K13. Nah, kalau yang merdeka itu 78. Nah, apakah kita teh kan pembelajarannya yang RPP itu kurikulum merdeka Bu. Tapi misalkan nanti kalau PI 4 mau di yang kelas 9 tapi yang masih K13 itu enggak apa-apa. Gak apa-apa, asalkan dari proses RPP-nya itu sama gitu. Ya. Kalau ibu udah ini mah yang dinilai itu berarti nanti kata yang kita dikumpulkan itu ya udah berarti saya mau demonstrasi, tapi sebaiknya mah diperiksa dari awal, berarti RPP-nya jangan RPP modul aja, tapi RPP yang kurikulum 13. Jadi nggak 2 kali kerja gitu. Jadi kalau misalkan ya takutnya kan karena kalau PI lagi kan cepet-cepet itu ya ya. Jadi misalkan pas kebagian hari apa itu nggak ngajar kelas itu atau ngajar ini Gak apa-apa gitu. tuh, nanti bisa komunikasi ya kayak Pak Haris sama Bu Hani, atau mungkin nanti bisa ibu minjem kelas gitu ya, gitu ya. implementasinya apa gitu ya. Ya. Tapi lebih baik mah yang udah kurikulum merdeka ya Bu ya, lebih enak itu ya. Sebenarnya bebas sih gimana kitanya, tapi mungkin kalau misalkan biar ikutan sambil belajar juga kan kurikulum mereka istilahnya baru ya untuk diterapkan ya, bisa sambil ya itu aja. Karena poinnya adalah mau kurikulum merdeka mau kurikulum K13 sebenarnya adalah yang garis bawahnya itu diferensiasi sama PSE-nya. Oke, ada lagi? Ayo. Terus lah. Mungkin. Ya, sekarang saya Abi menaras. Apa hal yang paling menarik yang jadi insight gitu ya selama pendampingan ini? Ini ya hal ini. Ya kayak tadi Bu, ternyata ya kayak tadi saya nanya ya Ibu gimana menurut Ibu yang portofolio, nah itu masukin. Oh ya benar ya. Jadi segala hal yang juga kalau misalkan udah beres CGPT pas dilihatnya ternyata kita pernah komen jadi ini. kenangan Ya benar ya. Ibu gimana perasaannya gitu? Ibu juga kemarin ini nggak Bu kenangan atau misalkan ada perasaan kayak lagi gini Bu? Iya, kayak saya ikutan PP ini, nostalgia. Gitu. Jadi saya kenapa ikutan PP tuh? Karena saya kan udah bener-bener strike awalnya Kak, capek mengerjakan tugas gitu ya, tapi lama-lama kan biasa. Nah setelah biasa, udah gitu inilah wisuda lah istilahnya. Jadi ulang-ulang, aduh apa ya? Gitu ya, karena kan awalnya gitu. sering ini. Ini makanya pengen ikutan PP kan, kalau ikutan rukol, ikutan elaborasi terinstall lagi gitu. Terus pengalaman saya dulu misalkan, jangan ini saya pokoknya harus 60 menit karena itu pengalaman pahit kayak gitu. Terus praktik baik nih kemarin Bu Ida, saya praktik baiknya kan jadi tanggal K6 itu setiap CGP mempresentasikan praktik baiknya, nanti dipilih oh ini misalkan Bu Ina nih bagus praktik baiknya, nanti di panen karya di besoknya, jadi 2 hari gitu, 1 minggu. Kalau ya Loka 6, Loka 7 itu cuma beda 1 hari. Kalau itu kan bisa berbulan ya. Loka 6 itu praktik baik, nanti di Loka 7 itu kita panen karya gitu besoknya. Jadi semua produk dibawa yang dihasilkan terus menghias tem masing-masing gitu. Dan nanti ada sesi berbagi namanya perwakilan dari beberapa, dulu mah 1 SMP, 1 SD, 1 SMA. Nah kebetulan saya yang di SMP-nya tuh
manajemen dan sekarang pun bukan ya. Jadi saya tuh dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua Adiwiyata. Sebenarnya mah tidak ada niatan untuk itu ya, tapi ketika saya mengerjakan sama kayak Bu Ina, gini kan ini tuh disiplin positif, ini gini kan budaya, ternyata. Nah akhirnya saya udah aja ini praktik baiknya. Makanya kenapa saya wanti-wanti Bu Ina di Ayeuna gitu, karena pengalaman. Nah saya tuh dokumentasikan dengan baik ya. Monitoringnya ada, evaluasinya ada, masukan dari rekan sejawat ada, terus dari siswa juga sama, karena nanti akan belajar student agency gitu ya, bagaimana siswa itu tadi kata Bu Yunda menghidang gitu ya, lebih hidang. Nah itu ada nanti pembelajarannya. Nah akhirnya Bu Yunda hanya sekedar gamis itu membawa gerakan, membawa bising dan tumbler setiap hari. Ini ada siswa yang karena dia bekal gitu ya, terus padahal poin utamanya hanya untuk mengurangi sampah, tujuannya itu gitu ya, ternyata malah jadi ada yang sering sakit-sakitan mah jadi sembuh, nggak pernah sakit gara-gara makannya gitu ya, teratur, terus makanannya tahu apa dari ibunya. Terus ada yang jadi di bekalan ongkoh gitu ya, tapi juga dia bawa makan, jadi di sekolah dia makan, si uangnya tuh Bu Ina ditabungin, ada cukup beli ikan cana, terus aja sampai dia itu berternak ikan cana, jadi wirausaha. Jadi omsetnya Bu Ina gak tanggung-tanggung 1 juta sehari minimal, 1 juta sampai 1,5 juta. Sampai dia buka cabang, dia kan di Permata ya, SMP ya menurut saya. Buka cabang di Batu Jajar gitu. Yang beli itu katanya orang Kota Baru, orang mana gitu, COD. Saya juga nyangka dari hal kecil itu gitu. Makanya Bu Ina kalau ada sesuatu yang ini saya mau bikin praktik baik, itu disebarkan sampai di proses gitu, di follow up gitu. Ada yang saya juga nggak nyangka ya kan, si nabung gitu ya, waktu tabung karena waktu itu masih zamannya perpisahan, pengen ke Jogja. Saya tuh kebetulan wali kelas, ayo kita diusahain ya karena ini momen terakhir kita bersama, ditabung. Dan hanya dari 11 kelas ya, kelas 9 hanya kelas saya yang semuanya 100% ke ini. Dari mana? Dari gamis itu gitu ternyata gitu ya. Nah harus didata, dikumpulkan, dan nanti itu dampaknya gitu. Karena praktik baik yang sangat baik itu, yang base itu adalah ketika memberi dampak yang besar untuk orang lain gitu. Dari sekarang ini Bu salah satu pencerahan yang wah ini. Kayak Bu Ina kan senang di TikTok, pakai kayak siapa tahu nanti lulus CGP jadi TikToker. Rezeki mah dari mana aja, tapi poinnya adalah kita memberi manfaat gitu ya. Semakin banyak kita memberi manfaat, semakin bagus kan, karena sebaik-baiknya manusia itu memberi manfaat gitu. Apalagi kalau kita beda kan ya, antara yang mencari uang dengan yang memang tulus gitu kan, pasti kerasa lah ya kalau TikTokers atau ini ya selebgram, kerasa lah sama kita gitu. Nah itu gitu poinnya. Jadi bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas, kata saya juga dihayati, diresapi, dimaknai, implementasikan kepada semua orang, nanti efeknya ke kita juga gitu. Semangat. Aduh, pencerahan yang sangat tercerahkan. Nanti ada efeknya gitu semua juga gitu, tergantung dari kitanya. Kalau misalnya nah itu pasti ini juga sih gitu. Kayak saya ini capek sih, kayak misalkan bicara kesini, bicara kasih materi, capek tapi bersyukur gitu ya. Di satu sisi mungkin tidak semua GP seperti ini gitu kan. Memang orientasinya dulu kan mungkin ada yang mau jadi kepala sekolah atau jadi pengawas gitu ya. Itu mah nanti akan mengalirlah dengan sendirinya. Tapi ketika kita bisa memberikan manfaat gitu, saya udah seneng gitu ya. Entah itu sebagai guru, ada kesenangan ibu ya, entah itu hanya sebagai guru gitu, atau mungkin nanti rezekinya jadi ke pengawas gitu ya. Nggak mau kepala sekolah mah kalau bisa. Tapi kalau takdir ya mau gimana lagi ya gitu. Kita kan berarti semakin banyak nih space kita untuk berbagi kan, hanya sebagai guru. Nah seperti itu Bu Ina, nanti ada kepuasan, kita merasa puas di niatan bismillah, insya Allah pahalanya bukan hanya di dunia tapi juga jadi amal jariah begitu. Kayak hal-hal apa yang sudah berkembang selama 1 bulan ini, entah itu dari kemampuan atau dari sikap Bu Ina terhadap proses pembelajaran di CGP ini? Yang mungkin yang berkembang itu pastinya proses pembelajaran yang Winda lakukan Ibu ya. Walaupun misalkan kalau dikatakan ideal memang jauh, tapi saya pribadi merasa sudah ada perubahan di saya yang sebelumnya gitu. Saya merasa dulu kayak gini, ternyata kayak gini teh
bener kemarin teh memang salah dan sekarang teh yang dilakukan merasa oh emang seperti ini harusnya, berarti kemarin teh kemana wae gitu gini teh dari tidak tahu menjadi tahu ya, gitu ya. gitu. Poin apa tuh Bu Indah di sebelah Ya kayak kalau matematika kan memang misalkan anak-anak teh lebih fokus ke guru, jadi emang teacher center terus pindah yang ini. Ternyata kalau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berpihak pada murid, jadi ke Winda juga emang jadi nyantai gitu ya, nggak terlalu capek. Terus ke anak-anak juga dampaknya menemukan sendiri, jadi tahu sendiri, jadi dampak baiknya lebih banyak gitu dibanding sebelum-sebelumnya pembelajaran yang pernah diterapkan. Jadi dampaknya memang menurut Winda ya Bu, jadi pembelajaran di CGP itu dari mulai eksplorasi konsep kan kita nelaah sendiri, oh gini, terus di recall, saling berdiskusi, terus nanti pas sama instruktur jadi awalnya kan belajar cuma mandiri mulai dari diri gitu udah tapi nanti tercerahkan lagi sama fasilitator sama guru-guru yang lain, tercerahkan lagi sama instruktur gitu, jadi semakin tercerahkan semakin iya, jadi kerasa sampai sekarang juga ada perubahan yang sesuatu yang belum dilaksanakan mungkin sekarang mah mulai dijalankan, mulai diterapkan gitu, kayak PSE, kayak yaitu yang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ternyata memang seperti ini harusnya teh gitu, itu sesuatu yang tercerahkan menurut gue. Alhamdulillah ya, berarti dirizkikan bisa lulus CGP gitu ya, bisa dapat banyak ilmu gitu ya, bisa kita terapkan. Jadi ada hikmahnya, jadi Allah teh menghidupkan hambanya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktunya. Mungkin sebelumnya kan Winda sebenarnya Bu lulusan CGP angkatan 10. Kalau ininya mah kalau dari segi administrasi yang seleksi gitu. Tapi pas pendidikannya di 11. Tapi hikmahnya tuh pas direnungkan, mungkin 10 mah sebelum-sebelumnya emang kegiatan banyak banget. Gimana kalau pas CGP 10 teh, gimana kalau nggak sanggup atau gini. Ternyata Allah teh kalau 11 udah kan gitu. Jadi ada hikmahnya segala sesuatu juga ternyata. Iya betul ya. Rizkinya, rizki itu tuh jadi uang ya, tapi juga ilmu, wawasan, terus pergaulan teman banyak gitu ya. Itu rizki gitu ya. Alhamdulillah subhanallah sekali ya Bu. Kita bukan hanya sekedar dapat materi tapi bisa memaknai. Alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya lebih bermanfaat lagi. Ya mungkin ada lagi yang disampaikan sebelum kita berpisah? Mungkin cukup Ibu. Terima kasih untuk pencerahannya. Iya sama-sama. Terima kasih atas semangatnya, saya jadi makin semangat. Saya juga semangat. Iya. Ada banyak insight yang saya dapatkan juga dari Hatur nuhun ya atas ini apa namanya penerimaannya Panangtina gitu, mudah-mudahan Ibu atas penerimaannya itu benar-benar apa ya, bukan bawel mungkin Ibu ya, justru bukan jadi tertekan atau ini, tapi justru tercerahkan, bukan karena bawel itu jadi sesuatu yang menekan ke Winda, tapi justru jadi pencerahan juga. Alhamdulillah. Turun pisan, kita closing aja dulu ya. Kita Ya. ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ini mau nanya buat ini Bu, buat kwitansi kan? Ini ada di itu. Oh, iya.